Selamat pagi, sahabat petani belambangan di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Susanto, petani belambangan, petani pisang dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sahabatku semuanya, di pagi hari ini saya kepingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sahabatku yang berada di WA saya, yang juga telepon yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu karena banyaknya sahabatku semuanya. Semoga jawaban saya ini bermanfaat bagi saudaraku semuanya ya. Pertanyaannya adalah, tanam pisang itu yang baik itu dilakukan pada bulan berapa, Mas Santo? Gitu. Jadi pertanyaannya bagus sekali, pertanyaannya benar-benar mengena sekali menurut saya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin bisa berbeda dengan pengalaman sahabat-sahabatku yang lain. Tetapi ini studi kasus di Banyuwangi, studi kasus petani pisang Ambon Warangan dari Banyuwangi loh teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak kecewa ya. Semoga teman-teman tidak kecewa. Baik teman-teman, kalau menurut pengalaman saya, budidaya pisang itu ditanam yang paling tepat, yang pertama adalah yang paling tepat, terus tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tetapi juga tergantung wilayahnya loh teman-teman, tergantung wilayahnya. Kalau lahan-lahan agak kering, lahan-lahan yang agak miring, lahan-lahan yang kiranya sulit dalam hal pengairan, mungkin tak ada hujan, mungkin di pinggir sungai yang agak miring, mungkin di hutan atau di sekitar hutan, atau kalau di sini di lahan-lahan babatan, lahan-lahan yang tidak setiap saat, tidak setiap waktu itu ada air. Jadi yang bulan yang paling tepat itu untuk budidaya pisang itu adalah di menjelang mau penghujan. Saya yakin dulur-dulur saya semuanya tahu menjelang tanam hujan itu, musim hujan itu yang tanda-tandanya kayak apa. Yang pertama, sudah ada tanda-tanda hujan dan ada tanda-tanda petir atau geluduk teman-teman kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa tuh ada tanda-tanda tumbuk, bunyi di udara, geluduk-geluduk itu loh teman-teman. Nah itu tentunya teman-teman harus mudah mempersiapkan lahannya. Jadi kalau lahannya kotor ya mulai dibersih-bersihkan. Kalau memungkinkan mungkin nyicil-nyicil buat galian atau bagaimana. Kalau sulit untuk bikin galian ya nunggu ada hujan agar tanahnya tidak keras. Yang terpenting dibersihkan. Kalau dikira hujannya sudah cukup, mungkin tanah sudah basah dan itu sudah masuk musim penghujan, ya seyogianya teman-teman segera tanam pisang, karena tanahnya masih hangat. Jadi perpaduan antar tanah yang masih panas dengan kena air hujan, jadi kelembapannya itu semakin bagus. Itu teman-teman kalau lahan-lahan kering ya. Nanti diperkirakan 1 bulan itu sudah ada hujan serius deh. Jadi proses akarnya itu sudah mulai tumbuh,
akarnya sudah mulai bergerak begitu, dilanjutkan dengan tunasan sudah mulai tumbuh. Ya, sudah mulai tumbuh. Itu teman-teman, karena tanah hangat itu pertumbuhan pisangnya lebih cepat daripada sudah hujan berbulan-bulan begitu. Nah, nanti kalau ini teman-teman, contoh nih teman-teman ya. Bonggol ini sudah masuk di tanah. Jadi bonggol ini sudah masuk di tanah. Ya, ini saya carikan yang agak besar gitu teman-teman. Biar teman-teman paham ya. Jadi kalau bibit ini sudah seperti ini, menjelang penghujan itu dipersiapkan benar bibitnya. Ya. Nah, nanti kalau sudah siap, ini ditanam teman-teman. Sedalam ini, sedalam 1 kilan ini teman. Jangan terlalu dalam-dalam. Jadi galian itu segini aja teman-teman ya. Jadi ini sekalian melanjutkan pertanyaan teman-teman ya. Jadi tanam pisang tidak perlu dalam-dalam. Sing seneng dalam silahkan. Kalau saya tidak terlalu dalam teman-teman. Nanti ada orang bilang metingkrek ya sudahlah, dipikir besok. Ya. Tidak akan roboh loh teman-teman. Terkecuali ada susu muntir kalau bahasa orang Jawa Timuran. Ya. Kalau ada susu muntir itu tidak hanya ini teman-teman. Tidak hanya pisang. Pohon yang hidupnya sudah 50 tahun, 100 tahun aja roboh. Ya. Itu teman-teman. Oke. Kalau ada puting beliung itu sudah, kok pohon pisang, pohon kelapa aja bisa patah, pohon beringin aja bisa semplok loh teman-teman ya. Jadi tanamnya lagi-lagi tidak perlu dalam. Kalau ini kalau di musim penghujan teman-teman, kelembapannya itu bagus, dia cepat tumbuh akarnya di sekitar sini ya, nyambung juga di sini nanti teman-teman. Nah, dengan metode ini, bonggol seperti ini itu cepat tumbuh, cepat berdaun ya, cepat berdaun teman-teman. Jadi teman-teman upayakan ya, tanamnya kalau bisa menjelang penghujan seperti ini. Segera eksekusi, jangan banyak pikiran teman-teman. Kalau banyak pikiran, banyak rencana, tidak jadi tanam pisang teman-teman ya. Jadi waktu kita sangat berharga karena ini sudah menjelang musim penghujan. Seyogianya teman-teman segera persiapkan semuanya. Jadi saya saja ini bibit kami terbatas. Jadi ini bibit di kami ini untuk lahan kami aja masih kurang. Nanti kalau kurang mencari di petani binaan. Ya. Kalau di lahan ini masih kurang. Tetapi kalau mau menunggu lagi cukup teman-teman. Kadang-kadang kita ini maunya kan keburu-buru gitu. Saya berupaya enggak teman-teman. Kalau nanti nggak mungkin kan. Jadi ini saya ambil. Hari ini kita ambil. Bibit ini hari ini kita ambil. Nanti kisaran 1,5 bulan ke depan. Atau 1 bulan ke depan. Adik-adiknya kita ambil lagi. Untuk kita kembangkan lagi. Ya, tetap semangat teman-teman, tetap semangat. Saya selalu juga masih semangat. Di video selanjutnya saya ingin menjawab juga pertanyaan sahabatku yang lain. Oh iya teman-teman, mau saya bikin 2 video kok nanti dikira jawabannya kok enggak tidak jelas. Saya perjelas lagi ya. Akhirnya saya lanjutkan di video ini ya. Kalau lahannya sawah, irigasi dapat. Teman-teman sesuka teman-teman mau tanam bulan berapa. Di kemarau nggak apa-apa. Karena air bisa masuk di kebun teman-teman, air bisa masuk di sawah teman-teman. Jadi itu tidak harus nunggu musim penghujan. Atau teman-teman dekat seperti saya ini, dekat sungai seperti ini. Ini sepanjang tahun mau tanam tetap bisa. Karena di 40 meter ke sini, ke barat, ke timur, itu ada sungai besar.
sepanjang tahun tidak pernah putus air. Jadi terus kalau disedot ada kisaran 50 mesin gitu, tidak akan habis. Tapi kalau musim kemarau dan tidak pernah dikasih air, nanti seperempat itu bisa menghabiskan uang 400.000 kalau itu buruh nyedot. Tetapi kalau memiliki mesin sendiri, nanti di kisaran 13 sampai 15 liter. 13 sampai 15 liter air, 13 sampai 15 liter air. Maaf teman-teman, ini gimana sih? Pikir aku ini belum sarapan ya. Saya ulangi lagi teman-teman. Jangan ditertawakan ya, jangan ditertawakan. Toh kalau tertawa juga boleh. 13 sampai 15 liter bensin atau pertalite itu cukup teman-teman. Jadi teman-teman panggul mesin di pinggir sungai gitu, selangnya spiralnya dipasang, terus selangnya dipasang, bensin dikasih, dibunyikan mesinnya. Ya. Itu 13 sampai 15 liter bensin atau bahan bakar itu cukup. Oke. Tapi kalau udah sering sebulan sekali itu nanti kisaran 7 liter sampai 10 liter ya kira-kira sudah cukup deh. Ya jelas yang pertama itu menghabiskan banyak bensin. Kalau sudah sering-sering aman. Terima kasih. Salam dari petani Belambangan, petani pisang Ambon Warangan dari Banyuwangi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih dulur-dulur.